Pendugaan merupakan proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Penduga merupakan suatu statistik yang digunakan untuk menduga suatu parameter, dan estimasi merupakan pengukuran terhadap nilai parameternya, atau populasi dari suatu data sampel yang diketahui. Ciri-ciri penduga yang baik yaitu, yang pertama adalah tidak bias, apabila nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya. Yang kedua adalah efisien, apabila penduga memiliki varians yang kecil. Dan yang ketiga konsisten, yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jika ukuran sampel semakin bertambah maka penduga akan mendekati parameternya. Yang kedua, jika ukuran sampel bertambah tak berhingga maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dengan probabilitas sama dengan 1. Selanjutnya adalah jenis-jenis pendugaan berdasarkan cara penyajiannya. Yang pertama, pendugaan tunggal, pendugaan yang hanya mempunyai atau menyebutkan satu nilai, tidak memberikan selisih dan jarak antara nilai penduga dengan nilai sebenarnya. Yang kedua adalah pendugaan interval, yaitu pendugaan yang mempunyai dua nilai sebagai pembatasan atau daerah pembatas, yang digunakan dua tingkat keyakinan terhadap daerah yang sebenarnya atau parameter yang akan berpindah. Pendugaan interval untuk rata-rata, untuk sampel besar melebihi 30. Untuk populasi tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dengan 0 diketahui, dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Pendugaan interval untuk proporsi. Yang pertama, untuk sampel besar melebihi 30. A untuk populasi tidak terbatas dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Dan B untuk populasi terbatas dan pengambilan sampel tanpa pengembalian dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Pendugaan varians populasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter, sehingga dapat dijadikan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengendalikannya. Bentuk estimasi interval varians populasi menggunakan distribusi T kuadrat seperti pada gambar berikut. Berdasarkan soal tersebut, dapat disimpulkan tingkat kepercayaan 95% deviasi standar populasi berada antara 0,066 hingga 0,141 kg. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan perkembangan ilmu eksperimental yang terbagi menjadi terminologi dan subjek, dan juga memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama, metode inferensi induktif dari R.A. Fisher, kemudian metode teori keputusan dari J. Neyman dan E.S. Pearson. Nah, metode teori keputusan merupakan metode yang mengatasi kekurangan dari metode inferensi induktif. Selanjutnya adalah unsur pengujian hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Contohnya, H0 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian antara kelompok A dan kelompok B. Yang kedua ada hipotesis alternatif, menyatakan ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Contohnya, pada hipotesis pertama, ada perbedaan rata-rata nilai ujian antara kelompok A dan kelompok B. Pada unsur pengujian hipotesis selanjutnya ada statistik uji, yaitu nilai yang dihitung dari data sampel yang digunakan untuk menguji hipotesis nol. Contohnya nilai t-test, nilai f-test, atau nilai chi-square. Dan yang terakhir adalah daerah penolakan hipotesis nol, yaitu wilayah nilai statistik uji yang menunjukkan bahwa hasil sampel tidak konsisten dengan hipotesis nol. Jika nilai statistik uji jatuh di daerah penolakan, maka hipotesis nol akan ditolak. Kemudian adalah pengertian dari pengujian hipotesis untuk data berpasangan. Pengujian hipotesis untuk data berpasangan atau yang lebih dikenal dengan uji T berpasangan pair t-test adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata yang diambil dari subjek yang sama atau sepasang subjek yang terkait. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengujian hipotesis untuk data berpasangan. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 atau H0, kemudian hipotesis alternatif H1 dan menentukan tingkat signifikasi atau alfa. Nah, biasanya alfa ini sekitar 0,05 atau 5%. Kemudian langkah kedua adalah nilai T dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua rata-rata, varians, dan ukuran sampel. Nilai T yaitu tabel distribusi T berdasarkan derajat kebebasan DF dan tingkat signifikasi.
Kemudian ada membandingkan T hitung dengan T tabel. Uji nilai tengah populasi hipotesis. Satu arah, H0 mu lebih dari sama dengan mu 0 versus H1 mu kurang dari mu 0. H0 mu kurang dari sama dengan mu 0 versus H1 mu lebih dari mu 0. Hipotesis dua arah, H0 mu sama dengan mu 0 versus H1 mu tidak sama dengan mu 0. Jika ragam populasi diketahui, maka memakai rumus ini. Dan jika ragam populasi tidak diketahui, maka memakai rumus ini. Berdasarkan soal tersebut, dapat disimpulkan H0 ditolak karena p-value kurang dari alpha. Pengujian hipotesis untuk selisih dua nilai tengah populasi bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara dua populasi. Ketentuannya seperti ini. Formula 1. Jika ragam 1 dan ragam 2 tidak diketahui dan diasumsikan sama, maka memakai rumus ini. Formula 2. Jika ragam 1 dan ragam 2 tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama, maka memakai rumus ini.